Tanpa babi bumis, saya samperin tuh cewek di hotelnya. Saya nggak marah. Hanya saja saya meminta dan memohon untuk dia meninggalkan suami saya. Saya diselingkuhi, Miss. Saya tahu ketika ada telepon masuk di WhatsApp suami yang nama kontaknya servis AC. Tapi setelah saya angkat, yang ngomong malah suara cewek. Waktu itu dia bilang, jadi ketemu di hotel seperti biasa jam 7 malam ya mas. Tidak ada respon di telepon, tapi saya balas di chat WhatsApp, jadi ketemu. Tanpa babi bumis, saya samperin tuh cewek di hotelnya. Saya nggak marah. Hanya saja saya meminta dan memohon untuk dia meninggalkan suami saya. Saya ungkapkan semua yang saya rasakan, unek-unek saya kepada dia, dan saya ceritakan bahwa suami saya masih memiliki 3 anak yang butuh dampingan bapaknya. Setelah saya menangis dan memohon, dia malah bilang bahwa tidak akan meninggalkan suami saya. Saya ngamuk dan saya sumpah serapai dia, Miss. Sakitnya luar biasa saat dia mengatakan hal itu. Kok tega? Kok bisa dia mengatakan itu? Kita sama-sama perempuan kan, Miss? Harusnya dia punya empati dong. Saya kan bilang baik-baik meminta suami saya, Miss. Memangnya salah? Ya, salah, Bu. Yang ibu lakukan itu suatu kesalahan. Ketika suami ibu ketahuan selingkuh, ada beberapa hal yang harus ibu lakukan agar suami kembali kepada ibu dengan sendirinya, dengan cara elegan dan tidak semakin meninggalkan. Bukan mengemis dan meminta kepada selingkuhan agar suami dilepaskan. Karena jika ibu berharap si selingkuhan akan berempati dan mengasihi ibu, itu salah besar. Pelakor itu tahu kalau suami ibu sudah memiliki istri dan tetap dilanjutkan. Berarti apa? Ya memang dari awal sudah tidak memiliki hati nurani. Jadi, 5 hal yang tidak boleh ibu lakukan saat tahu suami selingkuh. Yang pertama adalah melabrak selingkuhan suami. Seperti yang saya contohkan tadi, itu adalah kisah nyata yang banyak sekali dilakukan oleh klien saya. Mereka menganggap dengan cara itu selingkuhan akan takut dan iba dengan nasib ibu. Padahal tidak sama sekali. Kedua, menunjukkan semua pengorbanan ibu. Sebagai istri, ibu merasa banyak berkorban dan ibu pamerkan itu kepada suami. Itu hal yang sia-sia yang membuat suami makin benci dan merasa tidak dihargai, sehingga makin cepat meninggalkan ibu. Ketiga, marah-marah kepada suami. Ibu membanting handphonenya, bahkan ibu mencaci maki suami. Apakah dengan cara itu suami akan makin jera? Tidak. Suami akan makin tidak tahan dengan ibu, karena ibu hanya bisa marah-marah. Keempat, merasa jijik dan menghindari suami tapi berharap suami tetap bersama ibu. Ini agak aneh ya, Bu. Ibu tidak mau dekat-dekat dengan suami lagi, tapi di satu sisi ibu ingin dia tetap bersama, khususnya untuk menafkahi ibu dan anak-anak. Bagaimana suami bisa kembali dan tumbuh lagi cintanya terhadap ibu kalau ibu sendiri tidak berusaha untuk mendekat serta memperbaiki diri? Kelima, menyalahkan suami atas bobroknya rumah tangga kalian. Setelah ketahuan selingkuh, selain marah, Anda juga banyak menyudutkan suami agar suami merasa berdosa. Itu tidak berguna. Yang ada, keadaan semakin panas. Jadi, kalau suami ketahuan selingkuh, sebisa mungkin hindari 5 hal tersebut. Ibu tidak harus diam, namun banyak cara elegan yang bisa ibu tempuh tanpa mengotori tangan mungil ibu. Jika ibu sudah berusaha untuk menghindari 5 hal tersebut, tapi suami malah makin menjadi-jadi, ibu bisa hubungi nomor saya di 0811 29 333 59 untuk saya bantu melalui konsultasi.